Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasan anti korupsi yang merupakan salah satu dari 5 nilai dasar ASN yang disingkat dengan ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan jika kita melihat kepada KBBI, korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi waktu berarti penggunaan waktu dinas atau waktu bekerja untuk urusan pribadi. Terdapat 7 jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Jenis yang kedua adalah suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Setelah mengenal jenis-jenis korupsi, kita akan melanjutkan pembahasan ke penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih dari kerugian jika ditangkap, kemudian pemberian imbalan jasa, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. Korupsi merupakan sesuatu hal yang harus dicegah dan diberantas. Oleh karena itu, kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari 9 macam nilai-nilai anti korupsi. Pertama, kejujuran. Yang kedua, peduli. Kemudian mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting untuk membangun perilaku anti korupsi. Lingkungan yang berintegritas akan mampu untuk menahan seseorang melakukan tindakan korupsi. Lingkungan yang berintegritas dapat dicapai antara lain dengan yang pertama, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Kedua, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna untuk aspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Yang keempat, membangun dan menjalankan sistem integritas, misalnya dengan kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Selain lingkungan yang berintegritas, untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, kita juga bisa membangun sistem integritas dengan cara 3 hal. Yang pertama, reframing culture. Salah satu contoh reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau yang kita sebut sebagai konten, dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Proses perubahan kebiasaan negatif menjadi positif dengan melakukan perubahan konteks berpikir dapat juga dilakukan dalam konteks perubahan kompetensi, yaitu dengan cara sikap, perilaku, dan kompetensi negatif digabungkan dengan konteks negatif, maka akan menghasilkan sikap, perilaku, atau kompetensi positif. Kemudian hasilnya dikunci menjadi suatu kesatuan yang kuat tertanam pada bawah sadar. Dampak dari pendekatan perubahan tersebut yaitu ketika muncul situasi negatif, maka secara otomatis diikuti dengan konteks negatif, sehingga sikap dan perilaku yang muncul adalah positif. Sebagai contoh adalah kebiasaan malas. Kebiasaan malas dinilai sebagai sesuatu yang negatif, dan jika digabungkan dengan konteks yang negatif, contohnya adalah korupsi,
maka hasil penggabungannya menjadi malas korupsi dan hal yang tersebut bernuansa positif. Pembangunan sistem yang kedua adalah dengan cara seeding of integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Seakan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi, saling memperkuat untuk mempengaruhi pegawai negeri di Indonesia. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Yang ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan. Oleh karena itu, pembangunan seeding of integrity sangatlah diperlukan agar ketika ada pikiran-pikiran negatif untuk melakukan korupsi, pegawai negeri tersebut sudah tertanam di bawah sadarnya untuk tidak melakukan korupsi tersebut. Pembangunan sistem yang ketiga adalah sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Upaya-upaya tunas integritas tersebut diharapkan dilakukan secara simultan sebagai perwujudan dari upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi, yaitu pendekatan perilaku dan sistem hingga budaya. Contoh penerapan perilaku anti korupsi di lingkungan kerja. Yang pertama, datang tepat pada waktunya. Yang kedua, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak menggunakan barang-barang kantor, seperti kertas, printer, mesin fotokopi untuk keperluan pribadi, tidak memberi ataupun menerima hadiah dari rekan kerja dengan tujuan agar dimudahkan urusannya dalam pekerjaan, atau dengan kata lain, menerima gratifikasi. Tidak melakukan plagiarisme, bekerja dengan jujur, taat membayar pajak, serta tidak memanipulasi laporan keuangan.